Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada korang semua yang telah tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih semuanya. Dan di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita tentang komik Siri Putra ini, dimana kita telah masuk ke dalam episode yang kedua yang bertajuk Detik Berdetik. Dan di komik pada kali ini kita akan membahaskan tentang disiplin masa, cara-cara untuk menggunakan masa lebih baik dan lebih efektif dan tidak dibuang begitu saja. Bak kata pepatah, masa itu adalah emas. Jadi di video sebelum ini kita telah tengok di bab yang pertama di episode kedua ini, semua putra-putra ini telah bangun pagi untuk pergi ke kelas pertama mereka pada hari pertama mereka di Akademi Lelaki Bongos. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Jom kita tengok jalan ceritanya. Let's go. Jadi kita akan masuk ke dalam bab yang kedua. Di sini kita tengok dia punya tajuk bab 2-nya adalah Putra Lewat. Jadi tanpa membuang masa kita akan masuk ke dalam ceritanya. Let's go. Di sini kita diperlihatkan si Felix gembira karena dapat bertemu lagi dengan putra-putra tersebut, terutamanya si Alex. Baru tuh kata si Felix, lama tak jumpa awak di sini rupanya. Dan tiba-tiba semua putra-putra itu pun terdiam. Dan si Leon nih melihat ke arah si Felix dan terkejut. Baru dia berkata, awak. Baru si Felix pun melihat si Leon dan melihat si Alex. Baru tuh si Felix terus pergi memeluk si Alex dengan erat sampai si Alex ini pun terasa macam tercekik. Baru kata si Felix apa? Wah, tak sangka saya jumpa awak lagi secepat ini. Ini memang jodoh. Baru si Alex cakap, ya. Jadi si Leon nih tahu bahwa si Felix ini adalah putra Spanyol. Baru si Leon nih pun tidak memperdulikan mereka dan berkata, saya pergi dulu lah. Baru itu tiba-tiba si Albert menarik baju ataupun menarik collar si Leon ini. Baru kata si Albert apa? Jangan ingat awak boleh lepas dengan mudah. Apa yang awak sembunyikan dari kami? Baru itu si Carlos cakap, beritahu kami siapa dia tuh. Si Sisil cakaplah, budak rambut perang tuh rasanya saya pernah jumpa sebelum nih, kata si Albert. Baru tu si Leon pun bagi tahu hal yang sebenar. Baru tu si Leon pun berkata, saya kenal dia putra Spanyol yang bernama Felix. Saya jauhkan diri daripada dia sejak kecil sebab personality kami sangat berbeza. Dimana kita tahu bahwa si Leon nih dari episode pertama kita tengok dia punya muka nih tidak serius, terserius terus, tak pernah dia macam ketawa. Adalah beberapa muka surat tuh kita tengok di episode pertama di majelis santapan tuh kita tengok dia tersenyum saja tapi tak pernah ketawa. Nah, di sini kita tengok, tapi si personality si Felix nih sangat ceria dan peramah. Tadi baru si Carlos sama si Siel pun cakap serentak. Oh, betul ke? Baru Siel bercakap, tadi awak cakap awak pernah kenal seseorang yang selalu lewat. Jangan-jangan dia, sambil menunjuk ke arah si Felix. Baru itu si Leon pun menganggukkan kepalanya. Baru itu mereka melihat dari jauh si Alex dan si Felix ini tengah bercerita. Baru itu apa kata si Felix? Lepas itu saya pergi berjalan-jalan dan jumpa akuarium yang sangat unik. Nah, si Carlos pun bercakap di sini. Mungkin dia agak lewat, tapi masih sempat masuk kelas. Bahagian mana awak cakap dia tuh tak tepati masa? Baru si Leon pun berkata dengan berbisik kepada si Carlos dengan si Albert. Baru apa kata si Leon? Awak semua ni naif. Dia tak semudah disangkakan. Si Albert cakap, dia cuma lewat sikit, janganlah tegas sangat Leon. Nah, orang ini pun berprasangka baik terhadap si Felix nih. Baru tu si Shell pun cakap, iyalah kalau Ashina cepat saja bosanlah.
Baru kata si Shell, tambah si Shell lagi, sekali-sekala tolak ansur lah sikit, jom cepat pergi kelas sekarang. Baru si Alex pun cakap dengan si Felix, jom pergi semua. Tiba-tiba si Felix pun cakap, tunggu, bukan ke pejabat pendaftaran sana, sambil menunjuk ke arah bangunan pendaftaran. Dan mereka semua pun paham-pahamlah, mereka semua pun terdiam dan pergi dari situ. Dan memang super lewat dia nih, memang super lewat nih namanya, super duper lewat. Sampai pun mendaftar sekolah pun dia tidak tahu bila. Baru tuh si Felix cakap, tak sabar nak hadiri majelis santapan aluan malam nih. Kan sudah di episode pertama, disebabkan dia lewat, disebabkan dia lambat, jadilah seperti ini. Dia tidak tahu apa-apa informasi. Baru tuh si Alex cakap, awak dah silap nih. Baru semuanya pun putra sambil menengok si Felix. Dia super lewat, dia super duper lewat satu hari. Satu hari dia lambat. Dan si Alex pun menceritakan perkara yang sebenar. Dan si Alex berkata, sebenarnya dan dicepatkan masa si Felix ini pun telah masuk ke kelas. Baru tuh dia menangis-nangis di mejanya. Kenapa tidak? Kenapa tak ada jamuan malam nih? Kenapa? Baru si Leon yang ada duduk di sebelahnya, dia pun cakap, kenapa tempat duduk saya sebelah dia? Apakah takdir ini? Baru cikgunya pun cakap, kelas dah mulai nih. Baru tuh si Felix pun tengok semua putra di belakang. Kenapa? Baru si Felix dengan si Leon dengan cikgunya ini pun pasrah. Si Albert pun berkata, dia cakap, bukan tak ada, tapi awak dah terlepas. Baru tuh si Albert pun tambah, jamuan tuh semalam. Baru si Felix pun menyesal. Baru cakap, masa sangat kejam, masa dah rampas jamuan tuh semasa saya tak tumpukan perhatian. Baru tuh si Leon ni pun cakap, awak tuh tak tepati masa. Baru si cikgunya ni pun, dia tengok dia punya murid-murid pun bercakap sudah di dalam kelas. Biasalah, kan murid-murid kan suka cakap di kelas. Kalau cikgu menerangkan di depan nak mau dengar, itulah nak pandai-pandai. Dia pun cakap, cikgunya pun cakap murid-murid. Baru tuh si Felix pun cakap dengan si Leon pun cakap dengan si Felix, jangan salahkan benda lain atas kesilapan sendiri. Betul. Baru si Felix jawab, tahulah, tapi bila dapat tahu saya akan masuk Akademi Momos untuk belajar, saya sangat teruja untuk hadiri jamuan bersama awak semua. Di sini kita tengok si Felix ini berpersonality yang baik, beramah dan juga ceria. Tapi dia punya konsep pengambilan konsep penjagaan masanya itu kurang tepat. Waktu semuanya pun rasa simpati dengan si Felix. Baru putra Felix. Baru si Alex pun dapat satu idea. Baru, apa kata kita adakan jamuan khas untuk alu-alukan putra Felix. Baru tuh semua pun melihat ke arah si Alex. Baru tuh si Alex cakap, saya hanya bagi cadangan, tempat dan tetamu terhad pada kawasan asrama kita saja. Maksudnya mereka buat majlis alu-aluan tuh untuk putra Felix hanya di asrama mereka. Baru semua pun melihat antara satu sama lain dan tersenyum. Baru tuh kata si Albert apa? Baiklah, kita buat majlis kecil sajalah. Baru tuh si Felix pun menangis gembira. Baru cakap, yeay. Baru si Alex cakap, baguslah kan. Semuanya pun tepuk tangan. Pak. Semat semat tepukan tangannya. Begitukah bunyi tepuk tangan? Begitukah bunyi tepuk tangan? Pak. Baru tuh si cikgunya nih pun masih lagi di depan.
menangis sudah cikgunya. Perhatian semua, kita masih dalam kelas nih. Ini contoh-contoh anak murid yang keras kepala, degil. Jadi di sini dicepatkan masa lagi selepas sekolah di asrama putra-putra tersebut pada waktu petang. Baru tuh di sini kita tengok semuanya pun telah mempersiapkan majlis alu-aluan tuh dengan ada belon, ada piring. Dorang hias-hias lah untuk macam supaya ditengok lebih menarik lagi. Baru tuh si Albert cakap, dah hampir masa untuk party. Mana orang lain? Tiba-tiba ada orang datang, bunyi pintu, ding dong. Rupanya si Junta pergi membeli minuman. Baru dia berkata, saya risau minuman tak cukup, jadi saya keluar pergi beli lagi. Baru tuh si Alex pun mau menolong si Junta untuk membawa minuman tuh. Baru tuh kata si Alex, biar saya tolong. Baru si Junta pun cakap. Hati-hati, berat nih. Baru si Carlos cakap, orang Jepun memang tepati masa. Bukan itu saja, awak juga bersopan santun, prihatin dan boleh diharap. Baru si Leon dan si Alex pun tersenyum dan mengangguk. Ya. Lepas itu si Albert cakap, semua dah siap, jom kita mulai. Semuanya pun cakap, yeah. Dan di sini kita tengok, dicepatkan masa mereka telah duduk di meja makan pada jam 7.15 malam. Lalu itu mereka tunggu belum makan lagi. Baru si Albert cakap, kita terlalu naif. Baru kata si Carlos, betul, kita tak patut harapkan mereka tuh tepati masa. Siapakah mereka tuh? Saya nampak masa terbuang lagi depan mata saya nih. Maafkan kami kerana bazirkan awak dengan sia-sia, wahai masa. Baru tuh kata si Carlos. Baru tuh datanglah si Shiel, si Utsman, si Javin dan juga si Vladimir dengan pakaian yang sangat emas, yang sangat mewah. Baru tuh si Shiel cakap, let's party. Yeah, let's party. Baru si Albert pun marah, awak lewat, awak lambat. Baru si Shiel sambil tutup telinganya dia cakap, apa? Lewat sedikit saja nak bising-bising pula. Baru si Albert pun tambah lagi, mengarut, sudahlah lewat, tak minta maaf pula tuh. Memang awak pandang remeh majlis ni kan? Baru si Alex cakap, dia cuma lewat 15 menit, maafkanlah dia Albert. Baru si Shiel cakap, berani awak, mestilah saya pentingkan majlis ini. Saya berdandan selama 2 jam untuk majlis ini, tahu tak? 2 jam kalau aku tengok TV, boleh tengok Running Man 1 episode, woi. Masalah nih si Shiel nih, alamak. Kata si Albert lagi, awak masih lewat. Baru orang pun begaduh lagi. Baru tuh si Shiel pun marah dia, awak. Baru si Alex dia minta maaf ya. Maaf, majlis ini asalnya cadangan saya. Tapi sebab hal remeh ini awak semua bertengkar, bergaduh sesama antara satu sama lain. Baru itu semuanya pun tertumpu perhatiannya kepada si Alex. Lalu mereka pun tengok dan si Albert pun berkata, betul cakap Alex, memandangkan kita adakan party, kita patut lupakan perkara yang buruk. Kita makan dan bergembira sama-sama. Saya masih ingat yang awak suka makan kentang goreng, jadi saya masak banyak untuk awak. Baru si Alex cakap, terima kasih, bestnya. Jadi di sini kita tengok jam 8.30 malam, jam 8.30 dan mereka pun sudah habis makan. Baru si Carlos cakap, kenyangnya. Nah, kita tengok sini perutnya si Alex pun buncit sudah membesar. Sebab banyak makan. Baru itu si Alex cakap, semua makanan sedap. Saya puas hati dengan semua hidangan. Baru kata si Carlos cakap, makanan gourmet ialah cara terbaik untuk berbaik dengan orang. Tidak kiralah apa yang terjadi, ia akan dilupakan sebaik sahaja makan makanan sedap. Kata si Carlos, kata si Shiel, maafkan saya, kata si Shiel, betul tuh, betul. Baru
tuh si Albert ini pun pungut lah piring-piring sudah tuh mau pergi cuci soalnya kan. Nah, dia pun pungut, dia pun kutip piring-piring kotor tuh untuk dicuci. Baru si Alex pun datang untuk menolong, membantu. Baru kata si Alex, biar saya tolong Albert. Kata si Albert pun, terima kasih Alex. Baru tiba-tiba seseorang sampai. Saya ada sampai. Mereka pun tengok ke arah si lelaki itu. Siapakah itu? Saya ada sampai. Itu adalah si Felix. Dan semuanya terkejut. Baru tuh si Felix pun terkejut. Hah? Party tidak tamat? Pinggan kosong tuh. Baru si Albert cakap dalam hatinya, alamak, kita terlupa terus pasal Putra Felix. Baru si Alex cakap, maafkan kami Putra Felix. Nah, sini kita tengok si Felix marah saja. Baca, melampau. Awak semua sepakat nak adakan majlis khas untuk saya. Tergama awak lupakan saya, awak semua tak boleh diharap. Menangis si Felix. Nah, di sini kita dilihat si Albert pun marah-marah dia cakap, apa awak kata? Awak tuh yang terlampau lewat. Sekarang awak nak salahkan orang lain pula. Baru si Carlos ini pun berbisik dari belakang. Berbisik kepada si Albert. Baru dia cakap, tapi memang kita langsung teringat dia tadi. Baru si Albert pun menghantukkan piring tuh ke kepala si Carlos. Baru dia cakap, diamlah. Baru si Felix cakap, apa? Cakap pasal lewat. Putra Ciel pun pernah terlewat sampai beberapa jam. Baru si Ciel cakap, kenapa libatkan saya pula nih? Berbanding dengan Putra Vladimir, kes saya lebih ringan. Nah, dia libatkan lagi si Vladimir dalam hal ini. Baru si Vladimir pun cakap, apa? Saya pula. Baru si Ciel cakap, saya kena jelaskan ke. Nah, di sini kita belajar sesuatu dari sini. Tengok, semua orang raikan hari Natal ataupun hari Christmas pada 25 Desember. Tapi Rusia raikan hari Natal, hari Christmas pada 7 Januari. Baru si Felix cakap, iyalah, Santa Claus Rusia tak tepati masa. Baru si Vladimir pun cakap, awak dah sentuh pasal isu budaya nih. Baru si Felix pun cakap, sudah, jangan gaduh lagi. Si Carlos pun sambil ketakutan memegang pinggan piring di atas kepalanya. Baru cakap, tidak, kalau berterusan begini, ini boleh mencetuskan konflik dunia. Baru itu si Albert pun berkata sambil tegas, dengan tegas. Baru dia cakap apa? Kami tak boleh berdamai dengan awak semua. Sambil pergi ke tempat si Ciel, si Felix dan Vladimir dan juga si Javin dan juga si Utsman, di mana si Ciel, Javin, Felix, Vladimir dan si Utsman ini adalah putra-putra yang lambat, yang putra lewat. Waktu itulah akhir daripada bab ini ataupun bab yang kedua. Jadi di mana di sini di bab kedua ini dia menceritakan tentang si Felix lambat untuk mendaftarkan dirinya untuk masuk ke sekolah, dan tiba-tiba si Alex pun dapat ide untuk membuatkan satu majlis alu-aluan kecil-kecilan untuk si putra Felix untuk mengalu-alukan kedatangannya. Nah, jadi tiba-tiba setelah mereka sudah siapkan semuanya persediaan dan habis sudah makan, tapi mereka tidak mengingat tentang si Felix dan mereka pun bergaduh antara satu sama lain. Jadi mau tahu jalan ceritanya yang di episode yang ketiga, kita akan ceritakan di next episode. Jadi untuk dia punya nota di sini mungkin saya tak akan baca, sebab di sini dia bagi tahu hanya dia punya kalender. Nah, dia ada dua muka surat di sini. Kalender. Di sini ada dua kalender. Ada dua jenis kalender yang kita boleh tahu, yaitu kalender antara bangsa dan juga kalender lunar tradisional Cina. Tapi saya tak akan bahaskan dia karena dia terlalu
banyak. Jadi mungkin saya akan letak di sini nanti. Jadi kalau korang boleh baca, korang baca. Kalau tak tengok ataupun tak jelas, tak payah baca. Dan itulah akhir cerita daripada video kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk tengok di video seterusnya ataupun di next bab ataupun next chapter, di bab yang ketiga, yaitu kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu yang bertajuk sejarah putra Jerman dan putra Spanyol. Jadi di antara putra Felix dan putra Leon ini ada sejarah. Jadi korang mau tahu sejarahnya, tunggu di next video. Jadi itulah akhir daripada video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.